Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi dari kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan memahami merupakan salah satu teknik pengumpulan instrumen dan teknik pengumpulan data. Sebenarnya instrumen dan teknik pengumpulan data itu memiliki beberapa teknik pengumpulan data. Itu ada seperti wawancara, dokumen, dan observasi atau lain sebagainya. Tetapi saya akan menjelaskan mengenai instrumen dan teknik pengumpulan data itu dengan wawancara. Jadi yang dimaksud dengan wawancara itu adalah alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara adalah proses untuk mendapatkan keterangan dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi wawancara adalah ada beberapa. Yang pertama itu adalah pewawancara. Pewawancara seharusnya sudah memiliki kemampuan untuk mewawancara dan memahami informasi yang diberikan sehingga data yang diperoleh dapat sesuai. Kemudian yang kedua adalah sumber informasi atau informan. Peneliti harus memahami kondisi informan sehingga data yang diperoleh akan sesuai dengan apa yang diteliti. Kemudian itu materi pertanyaan harus sesuai dengan apa yang ingin ditanyakan, sesuai dengan apa yang diteliti. Kemudian jenis-jenis wawancara. Jenis wawancara ada beberapa. Yang pertama itu adalah wawancara terstruktur, dan yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur, dan yang ketiga adalah wawancara bebas. Wawancara terstruktur di sini adalah wawancara yang mengikuti pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya secara terstruktur. Sedangkan wawancara tidak terstruktur itu adalah jenis wawancara yang mengikuti pedoman tetapi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan tidak terstruktur atau tidak berurutan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah wawancara bebas. Wawancara bebas yang dimaksud adalah tidak mengikuti pedoman atau tidak melakukan tanya jawab secara berurutan atau terstruktur atau tidak terstruktur. Kemudian selanjutnya itu adalah mengenai prosedur wawancara. Jadi dalam penelitian dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, yang perlu dipahami adalah prosedur wawancara. Salah satu prosedur wawancara itu yang pertama itu adalah mengidentifikasi informan berdasarkan prosedur sampling yang dipilih. Kemudian tentukan jenis wawancara yang akan dilakukan dan informasi apa yang relevan dalam menjawab pertanyaan peneliti. Siapkan alat perekam seperti menggunakan HP atau mic dan sejenisnya. Kemudian cek kondisi alat rekam, apakah baterainya dalam kondisi baik atau tidak. Kemudian selanjutnya itu mengenai ketika sudah memahami bagaimana prosedur wawancara, itu adalah terus selanjutnya adalah memperhatikan lama dan pemilihan waktu wawancara. Dalam melakukan wawancara, waktu minimal yang baik itu adalah 1 jam, karena ketika melebihi misalnya maksimal 3 jam, maka konsentrasi dalam memperoleh data akan tidak relevan, sehingga akan mempengaruhi data yang diperoleh nantinya. Terus selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan wawancara. Dalam melakukan wawancara tentunya pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan instrumen wawancara. Salah satu kelebihan wawancara yaitu adalah wawancara merupakan instrumen yang paling baik untuk digunakan dalam menilai karakteristik pribadi. Kemudian yang kedua itu wawancara mempunyai manfaat
yang sangat besar dalam memperoleh data. Kemudian wawancara itu sebagai pendukung untuk mendapatkan informasi tambahan untuk memperkuat data yang diperoleh dengan instrumen lainnya. Kemudian mengenai kekurangan dalam melakukan wawancara, itu keberhasilan wawancara tergantung dari informasi yang diperoleh secara benar. Apabila wawancara dengan informan tidak bisa bekerja sama, maka akan mempengaruhi hasil wawancara yang nantinya akan dipercaya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai instrumen dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Demikian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Jadi mungkin dari itu, Allahumma bikin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Eka Gustaningsih, NIM 01185117. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu observasi. Yang pertama, pengertian observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mendengar dan melihat perilaku atau fenomena sosial yang menjadi fokus penelitiannya dalam rangka memperoleh data penelitian. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian, atau sesuatu yang maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor, diklasifikasikan dalam berbagai bentuk, yang mempunyai berbagai fungsi sesuai dengan tujuan dan metode penelitian yang digunakan. Adapun yang kedua, yaitu tipe-tipe observasi. Observasi dapat dibedakan berdasarkan tingkat pengontrolan. Yang pertama, observasi sederhana adalah pengamatan yang tidak terkontrol, yang merupakan gambaran sederhana dari pengamatan dan pendengaran. Yang kedua, yaitu observasi sistematis, adalah suatu pengamatan ilmiah yang terkontrol. Observasi dibedakan berdasarkan peran peneliti. Yang pertama, yaitu observasi partisipan, adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Observasi non-partisipan adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Observasi dapat dibedakan berdasarkan tujuan. Observasi terus dan tersamar. Dalam hal ini, peneliti dapat melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia akan melakukan penelitian sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Yang terakhir, yaitu observasi tak terstruktur. Observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi ini, peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Manfaat dari observasi ini antara lain, peneliti akan lebih mampu memahami konteks dalam keseluruhan situasi sosial. Jadi akan dapat diperoleh dengan pandangan yang holistik atau menyeluruh. Dengan observasi akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga kemungkinan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aryani. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dokumentasi. Langsung saja, kata dokumen berasal dari bahasa Latin, yaitu docersi, yang berarti mengajar. Di sini pengertian dokumen menurut para ahli banyak sekali, tetap di sini saya mengambil satu pendapat, yaitu menurut Robert C. Bogdan, seperti yang dikutip oleh Sugiono pada tahun 2005. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.
Selanjutnya, saya akan membahas macam-macam bahan dan jenis dokumen. Mengenai bahan-bahan dokumen tersebut, Sartono Kartadirjo yang dikutip oleh Bungin pada tahun 2008 menyebutkan berbagai bahan seperti autobiografi, surat pribadi, catatan harian, clipping, memorial, dokumen swasta dan pemerintah, dan masih banyak lagi. Dari dokumen atau bahan-bahan dokumenter di atas, para ahli mengklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu menurut Bungin pada tahun 2008, dia mengklasifikasikan bahwa terdiri dari dokumen pribadi dan dokumen resmi. Yang kedua, menurut Sugiono pada tahun 2005, yaitu dokumen berbentuk tulisan, gambar, dan karya. Adapun yang terakhir yaitu menurut Ekosim pada tahun 1988. Jika diasumsikan dokumen itu merupakan sumber data yang tertulis. Jadi di sini Ekosim berpendapat bahwa terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber resmi dan tidak resmi. Selanjutnya yaitu posisi studi dokumen dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dalam wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian ini akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya. Metode kualitatif menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data seperti transkrip wawancara terbuka, deskripsi observasi, serta analisis dokumen, dan lainnya. Data tersebut dianalisis dengan tetap mempertahankan keaslian teks yang memaknainya. Hal ini dilakukan karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan dan konteks sosial. Kemudian di dalam penggunaan studi dokumen dalam penelitian kualitatif, ada beberapa keuntungan dari penggunaan studi dokumen penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Nasution pada tahun 2003. Yang pertama yaitu bahan dokumenter itu telah ada, telah tersedia dan siap dipakai. Yang kedua, penggunaan bahan ini tidak memakai biaya. Yang ketiga, dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Yang keempat, dapat dijadikan bahan triangulasi. Yang terakhir yaitu merupakan bahan utama dalam penelitian kualitatif. Adapun alasan-alasan kenapa studi dokumen berguna pada penelitian kualitatif. Yang pertama, karena merupakan sumber yang stabil. Yang kedua, berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. Yang ketiga, berguna dan sesuai karena sifatnya alamiah. Yang keempat, relatif murah dan tidak sukar ditemukan. Dan yang terakhir, hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan atau lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Selanjutnya, prinsip dasar dari kajian isi dokumen ada 5 ciri. Yang pertama, prosesnya harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Yang kedua, prosesnya harus sistematis. Yang ketiga, prosesnya diarahkan untuk mengeneralisasi. Yang keempat, mempersoalkan isi yang termanifestasikan. Dan yang terakhir yaitu menekankan analisis secara kualitatif. Selanjutnya yaitu kelebihan metode dokumentasi. Yang pertama, bahan dokumenter itu telah ada, telah tersedia dan siap dipakai. Yang kedua, penggunaan bahan ini tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu pembelajarannya. Yang ketiga, dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Yang keempat, efisien dari segi waktu. Yang kelima, efisien dari segi tenaga. Yang keenam, efisien dari segi biaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kelemahan dari penggunaan studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu validitas data rendah masih bisa digunakan. Yang kedua, reliabilitas data rendah masih bisa diragukan. Yang ketiga, pencatatan dalam dokumen perlu disikapi dengan kritis. Yang keempat, jika ada pencatatan yang dilakukan tidak lengkap karena sesuatu hal disengaja maupun tidak disengaja, maka penggunaan dokumen dapat menyesatkan. Sebaliknya, saya akan membahas kelemahan dari penggunaan studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, validitas data rendah masih bisa diragukan. Yang kedua, reliabilitas data rendah masih bisa diragukan. Yang ketiga, pencatatan dalam dokumen perlu disikapi atau dikritisi. Yang keempat, jika ada pencatatan yang dilakukan tidak lengkap karena sesuatu hal bisa disengaja maupun tidak disengaja, maka penggunaan dokumen dapat menyesatkan. Itulah tadi pemaparan materi tentang dokumentasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriani dari Prodi Perbankan Syariah 4 semester 6. Saya akan melanjutkan subbab materi dari kelompok saya, yaitu triangulasi.
Yang pertama, pengertian triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik, sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Triangulasi adalah angka pemaduan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam suatu penelitian tentang suatu gejala sosial tertentu. Triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Kemudian yang kedua yaitu tujuan metode triangulasi. Tujuan menggunakan metode triangulasi adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan menggunakan satu metode saja. Dalam suatu penelitiannya, kelebihannya adalah bisa mendapatkan akurasi data dan kebenaran hasil yang diinginkan, dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti, baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Kekurangannya adalah perlu adanya tambahan waktu, biaya, serta tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga ada itu jenis-jenis triangulasi. Densin membedakan triangulasi ke dalam 4 tipe, yaitu yang pertama triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei untuk memperoleh kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu. Peneliti bisa menggunakan dari metode tersebut. Triangulasi antar peneliti. Triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data, atau mengadakan pengecekan dengan peneliti lain. Teknik ini diakui memperkaya pengetahuan mengenai informasi yang digali subjek penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan wawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu triangulasi teori. Triangulasi teori adalah di mana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau tesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Sedangkan menurut Sugiono 2007, teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiono ada 3 macam triangulasi, yaitu yang pertama triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian yang kedua yaitu triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Kemudian yang ketiga yaitu triangulasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu sebagai teknik pengecekan keabsahan data triangulasi.
Secara sederhana dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mengecek data dalam suatu penelitian, di mana peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data, suatu metode pengumpulan data, atau hanya menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja tanpa melakukan pengecekan kembali dengan penelitian kembali teknik pengecekan keabsahan data. Itulah pemaparan dari saya mengenai subbab triangulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan mengenai materi audio dan visual. Dalam penelitian kualitatif audio dapat berarti catatan lapangan yang dapat berupa catatan langsung, menggunakan tangan ataupun menggunakan media tape recorder ataupun media lainnya dalam mengambil informasi dari peserta yang diteliti. Sedangkan visual bermanfaat untuk mengungkapkan suatu keterikatan antara objek penelitian dan peristiwa di masa silam ataupun peristiwa saat ini. Bahan visual memiliki makna secara spesifik terhadap objek atau informasi penelitian. Media audiovisual biasanya memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Disimpulkan dari beberapa pendapat ahli yang telah disesuaikan bahwa media audiovisual adalah kombinasi antara audiovisual yang diciptakan sendiri seperti slide dan yang dikombinasikan dengan kaset audio yang memiliki unsur suara dan unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, slide, suara, dan sebagainya. Media audiovisual memberikan banyak stimulus kepada siswa dikarenakan sifat audiovisual itu. Audiovisual memperkaya lingkungan belajar. Bahan audiovisual terdiri dari gambar atau suara yang peneliti kumpulkan untuk membantu mereka memahami fenomena pusat dalam studi. Digunakan dengan menambah jumlah frekuensi dalam penelitian kualitatif. Gambar atau bahan visual adalah semua sumber informasi untuk penyelidikan kualitatif. Adapun jenis media audiovisual terbagi menjadi dua, yaitu audiovisual diam dan audiovisual gerak. Kedua media ini pada umumnya digunakan untuk tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Film dan video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat ataupun memperpanjang waktu dan mempengaruhi sikap. Namun yang membedakan antara keduanya yaitu audiovisual hanya menampilkan suara dan gambar seperti bingkai suara atau sound slide. Sedangkan audiovisual gerak yaitu media yang menampilkan unsur suara dan gambar bergerak seperti film dan video. Adapun karakteristik media audiovisual adalah memiliki unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. Langkah-langkah pengumpulan materi visual mirip dengan langkah-langkah pengumpulan dokumen, yaitu menentukan materi visual yang dapat memberikan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian dan bagaimana materi yang mungkin meningkatkan bentuk-bentuk data yang ada. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi bahan visual yang terdiri dan mendapatkan izin yang menggunakannya. Selanjutnya, memeriksa keakuratan dan keaslian materi visual jika tidak direkam sendiri. Dan yang terakhir yaitu mengumpulkan dan mengatur data. Adapun kelebihan media audiovisual yaitu yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Kemudian, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Ketiga, media audiovisual dapat berperan dalam pembelajaran tutorial. Sedangkan kelemahan yang dimiliki media audiovisual yaitu yang pertama, terlalu menekankan pentingnya materi dan penguasaan materi dibandingkan dengan proses pengembangan dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Selanjutnya, media audiovisual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah.
Media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja dikarenakan media audiovisual cenderung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faika Tunisa, NIM 01185120. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Yang pertama yaitu pengertian diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Focus group discussion berarti suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Focus group discussion juga merupakan suatu metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif sosial. Selanjutnya yaitu pendefinisian dan tujuan diskusi kelompok terfokus. Pendefinisiannya yaitu berhubungan erat dengan alasan atau justifikasi utama penggunaan focus group discussion itu sendiri sebagai metode pengumpulan data dari suatu penelitian. Justifikasi utama penggunaan focus group discussion adalah memperoleh data atau informasi yang kaya akan berbagai pengalaman sosial dari interaksi para individu yang berada dalam suatu kelompok diskusi. Tujuan utama metode focus group discussion adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok partisipan atau responden dalam hal meningkatkan kedalaman informasi yang menyingkap berbagai aspek suatu fenomena kehidupan, sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi penjelasan. Selanjutnya yaitu karakteristik metode focus group discussion. Karakteristik pelaksanaan kegiatan focus group discussion dilakukan secara objektif dan bersifat eksternal. Focus group discussion membutuhkan fasilitator atau moderator terlatih dan terandalkan untuk memfasilitasi diskusi agar interaksi yang terjadi antara partisipan terfokus pada penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu persiapan dan rancangan focus group discussion. Untuk melaksanakan focus group discussion yang sesuai dan berhasil, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Di antaranya yaitu yang pertama membentuk tim, yang kedua pilih dan atur tempat focus group discussion, yang ketiga yaitu menyiapkan logistik, yang keempat target peserta, yang kelima menyusun pertanyaan focus group discussion, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan focus group discussion. Itulah pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahmat, NIM 01185114. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai jenis software analisis data kualitatif. Kegiatan penelitian biasanya melibatkan para praktisi, akademisi, dan para peneliti dalam pelaksanaannya untuk membantu kegiatan penelitian, terutama pada proses pengolahan data agar lebih efisien. Maka beberapa alat bantu dapat digunakan. Software atau perangkat lunak analisis data kualitatif yang dibantu oleh komputer telah menjadi alat dasar bagi peneliti, alat yang membantu mereka dalam proses analisis. Setiap peneliti kualitatif yang menggunakan software analisis kualitatif bertanggung jawab jika program tersebut menggantikan metode tersebut. Secara keseluruhan ini adalah tanggung jawab bagi setiap peneliti yang melatih dalam penggunaan perangkat lunak. Adapun beberapa software analisis data kualitatif yaitu yang pertama NPIPO. Data kualitatif tidak dapat direduksi menjadi angka-angka. Penelitian kualitatif dikategorikan penelitian deduktif dan bersifat eksploratif, yaitu penelitian yang sedang mencari sehingga tidak bisa digunakan kaidah statistik sebagai tolak ukur karena datanya mempunyai pola yang tersebar secara matematis. Software ini bisa dibilang sebagai aplikasi analisis data kualitatif. NPIPO menjadi salah satu alat bantu terbaik yang terfokus pada data kualitatif.
Dan yang kedua itu Atlasti, digunakan dalam penelitian kualitatif, dan Atlasti dapat membantu kita mengorganisasi, memberikan kode, dan menganalisis data penelitian kita secara efisien dan terstruktur. Software ini dapat membaca berbagai jenis data seperti data audio, data gambar, data video, maupun data tertulis. Adapun beberapa fitur yang dapat memberikan manfaat bagi penelitian kualitatif yaitu yang pertama, pengelolaan pada berbagai jenis, perangkat lunak yang powerful, yang ketiga, fitur yang unik, support untuk penelitian kolektif, data dengan umur yang panjang, dan pusat pelayanan kalian bersama, dan training. Dan yang terakhir itu Dovetail. Dovetail merupakan Dovetail. Dovetail merupakan tools utama yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data riset, khususnya riset kualitatif. Dovetail ini memudahkan para peneliti untuk mendokumentasikan seluruh hasil riset berupa data mentah dan memudahkan dalam melakukan pengelolaan data. Software ini biasa digunakan untuk menyimpan hasil riset kualitatif dalam suatu folder riset. Tujuannya agar peneliti dapat melihat data hasil riset secara online kapan saja, sehingga membantu dokumentasi dan memudahkan olah data. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.